Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nah, sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah menghadiri webinar virtual ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, yaitu Eastwood Virtual Expo 2021, dan juga event organizer untuk acara ini, yaitu Prista Media Pratama. Acara ini adalah acara mengenai webinar ASKI, Kultur Kopi Indonesia yang mencakup pembinaan, penyerapan, dan pengelolaan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Juwita Rasel Tegalung, saya adalah anggota dari ASKI, dan saya adalah founder Ngupi Hela. Berikut saya ingin memperkenalkan juga narasumber yang akan ada di webinar ini, yaitu Bapak Iketut Putrayasa, yang adalah Ketua dari ASKI Pusat, Bapak Denny W. Kurnia, Konjen RI untuk Shanghai, Bapak R. Yugian Leonardi, CEO Graph Farm Indonesia, Ketua DPD ASKI Jabar, Bapak Idam Rianom Esos, Wakil Ketua DPD ASKI Sumatera Selatan. Demikian yang dapat saya perkenalkan untuk para narasumber ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk narasumber pertama, yaitu Bapak Iketut Putrayasa. ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut. Kalau materi saat ini kita diberikan materi dalam webinar ini adalah kultur kopi Indonesia. Di dalamnya akan berbicara tentang pembinaan, penyerapan, dan pengelolaan. Saya kira bahwa Indonesia memiliki beragam rasa kopi dari Aceh sampai Papua. Dan kopi-kopi yang tumbuh di Indonesia itu memiliki ciri yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin secara fisik bisa saja sama bentuknya, baik kopi Gayo maupun kopi Mandailing Sumatera, maupun kopi dari Jawa Barat, khususnya kopi Arabica, dalam bentuk fisik bisa sama, tetapi dalam rasa itu berbeda. Demikian juga kopi-kopi Indonesia yang ada di Toraja, demikian juga yang ada di Papua, di Sulawesi Utara, di Gorontalo, demikian juga di Bajawa, Nusa Tenggara Timur, dan kopi Bali, Kintamani untuk Arabica. Saya rasa bahwa kopi Indonesia perlu dipromosikan lebih luas, lebih lagi dengan cara-cara promosi yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi saya mau katakan untuk Pak Denny, demikian juga rekan-rekan yang ada di luar, bahwa Indonesia perlu berbenah dalam culture kopi di Indonesia ini memang masih dikelola secara tradisional. Saat ini memang banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan para prosesor yang benar-benar bisa menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi, kopi yang disebut dengan kopi specialty, dengan yang disebut dengan kopi fine robusta, tetapi upaya-upaya yang terus dilakukan, kalau boleh dikatakan kita tidak berpuas diri dengan hasil yang sampai hari ini diperoleh oleh beberapa kawan untuk mempromosikan, untuk menghasilkan produk kopi terbaik. Dan saya percaya bahwa Asosiasi Kopi Indonesia berupaya dengan semua teman-teman di berbagai daerah untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, penyerapan pasar dan pendampingan pasar yang memang menjadi tujuan dari organisasi ini, sehingga dengan adanya webinar-webinar yang selalu dilakukan, salah satu dari tujuan itu adalah
bagaimana upaya-upaya untuk memperkenalkan kopi Indonesia keluar. Nah, saat ini saya bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Denny, konjen dari RI Shanghai. Semoga dengan kerjasama di dalam webinar ini merupakan awal yang setidaknya diharapkan bahwa upaya-upaya untuk memperkenalkan kopi Indonesia di Tiongkok itu bisa lebih maksimal dan membangun hubungan kerjasama ke depannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan di luar untuk boleh mempromosikan kopi Indonesia untuk menghasilkan kualitas kopi dalam pendampingan, untuk menghasilkan harga kopi dalam penjualan. Saya kira hanya dapat dibangun dengan mulai dilakukan kerjasama baik mempromosikan maupun upaya-upaya peningkatan dalam perdagangan kopi. Nah, saya lihat Pak Yugian memang sudah malang melintang di ekspor kopi. Semoga bisa terus membangun kerjasama dengan Pak Denny di Tiongkok, dan juga apa harapan dari Tiongkok untuk kopi Indonesia. Kami rindu mendengar saat ini dalam webinar ini. Demikian juga mungkin dapat dijelaskan oleh Bapak Yugian Leonardi, bagaimana pengalamannya dalam ekspor kopi Indonesia, sehingga culture kopi Indonesia ini dari tradisional bisa dirubah ke cara-cara pengelolaan, bahkan mungkin dalam promosi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, saya tidak banyak berbicara karena saya lihat beberapa ahli yang dalam webinar ini mungkin akan lebih banyak berbicara, terutama Pak Denny dan juga Pak Leonardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketut Putrayase. Pembukaan yang sungguh menarik untuk kita semua. Selanjutnya saya melanjutkan pembicaraan tentang culture kopi Indonesia. Terlebih dahulu kepada Bapak R. Yugian Leonardi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat yang penting semua. Dimanapun kalian semua yang melihat ini, semoga Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga kesehatan kita semua. Itu yang paling penting. Terima kasih kepada Pak Ketut sebagai Ketua Umum ASKI, juga Pak Denny di Konjen Shanghai. Hatur nuhun. Pak Idam, apa kabar? Kita membahas tentang kultur. Saya senang banget soal budaya. Yang utama menjadi sebuah base system dari sesuatu itu adalah budaya, corporate culture. System is a product dari culture. Jadi culture itu adalah sesuatu yang mengikat atau membonding semua dari variabel-variabel yang bergerak. Apalagi di perkopian, variabelnya banyak banget. Nah, variabel banyak banget ini yang kita harus sadari bahwa ini variabelnya terus-terusan nambah, terus-terusan mandek, atau terus-terusan tidak standar. Nah, kejadian di Indonesia ini memang ada beberapa. Untuk farmer saja, kultur di farmer. Kultur di farmer itu keluhan antara mengenai budayanya, mereka mengeluh mengenai kekurangan financial resources. Bisa sebetulnya, bisa asal berpartner. Kembali sebelumnya juga kita sudah diskusi ringan dengan Pak Denny dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang memang harus kita kerjasamakan. Kulturnya itu di penanam atau yang menanam kopi ini, petani, itu kekurangan di biaya. Biaya apa saja? Biaya pemeliharaan, biaya untuk kesejahteraan mereka dan sebagainya. Partnership dengan mereka, betul sekali. Partnership dengan mereka dengan bentuk seperti apa? Pilih klaster-klaster yang untuk menjadi binaan. Apakah itu menjadi personal cluster atau menjadi stakeholder dari satu tempat saja atau tidak? Asal nanti kita ada satu link lagi lain, ada supply chain yang kita jaga. Itu perhatiannya. Untuk satunya lagi adalah
transparent pricing. Transparent pricingnya itu karena di pertanian itu petani sangat kurang di pengetahuan tentang harga apa, harga jualnya, supaya mereka bisa menstandarkan. Nah, itu sebetulnya bisa dipegang oleh KTH, oleh LMDH, sebetulnya bisa. Jadi kita harus berpartner dari sisi saya sebagai pebisnis, mungkin kita harus mengikat dengan LMDH dan KTH setempat. Kita koordinasikan dengan baik, kita bilang dengan baik bahwa mereka menjadi partner yang seperti apa, dan menjaga kualitasnya dan juga stabilitasnya. Kalau standarisasi produk itu memang sulit seperti Pak Ketum bilang, tetapi tetap saja itu bisa nanti kita. Asal pelan-pelan kita latih, kita didik, kita bina, akhirnya mereka menjadi penyerapan. Masih ada lubangnya. Setelah kita bina masih ada lubangnya. Lubangnya nanti diproses. Prosesnya seperti apa? Nah, pemprosesan ini sangat penting karena processing kopi itu apakah mau jadi semi wash, full wash, mau jadi honey, mau jadi natural, benchmark apa yang kita pakai? Tergantung dari, nah itu kita butuh bantuan dari teman-teman dari yang di KBRI, KJRI untuk marketing spy-nya, untuk marketing intelligence-nya seperti apa. Di sana tuh butuhnya yang seperti apa? Apakah natural? Karena untuk contoh seperti natural di Eropa Tengah itu nggak dianggap. Kita nggak bisa serang pakai natural. Kita bisa serangnya cuma pakai semi wash, full wash, dan specialty-nya pun mereka agak ragu. Kalau specialty mereka agak ragu. Kenapa? Karena mereka punya standar specialty yang tinggi. Jadi kita harus tahu kita mau negara mana yang kita mau serang, lalu rasa apa. Kalau Korea itu masih suka dengan silver skin-nya. Jadi silver skin-nya jangan terlalu dibuang. Yang nggak suka silver skin adalah Eropa. London jangan ada. Silver skin ada, ini bisa dimarahin, bisa ditolak. Itu karakter marketing intelligence yang memang harus kita butuh masukan. Oh, ini tipenya yang seperti apa? Dari cupping ternyata mereka lebih suka yang mana? Dari cupping ke serangannya kita prosesnya seperti apa? Supaya apa? Dari klaster-klaster kecil tersebut kita mendapat sebuah standarisasi produksi menurut pemprosesan dengan kekhasan khusus yang sesuai dengan market. Kalau tidak, nanti yang disukai oleh peminat ternyata kita cuma punya 1 ton. Permintaan padahal 20 ton. Yang 19 ton bukan nggak punya, tapi 19 ton kita proses dengan cara lain. Yang ternyata marketnya tidak bergerak ke sana. Mungkin itu. Jadi untuk pemprosesan kita butuh data-data seperti itu untuk nanti, kejarannya seperti apa. Lalu untuk buyer dan konsumer. Buyer dan konsumer di Eropa sekarang lebih ke direct. Mereka kadang minta live recording. Karena COVID mereka minta live recording untuk kita bisa chat dan mereka live melihat untuk penanamannya seperti apa, pemprosesannya seperti apa. Sebetulnya pada dasarnya itu bertitik pada trust. Jadi mungkin kita harus mulai benahi bahwa pertanian kita agak lebih cantik. Tidak sekedar pertanian hanya untuk bertani, tapi tempatnya layak dikunjungi, layak menjadi nilai value yang lebih, bahwa mana titik-titik pemandangan yang bagus. Karena pada saat ini pun juga porsi dari pariwisata itu sangat memegang. Kalau kita kopi bergerak hanya di kopi, di petani, geser sedikit. Double value. Double value-nya dengan apa? Double value-nya dengan pariwisata. Jadi mungkin nanti bila ada teman-teman yang bisa punya paketnya juga, nanti kita bisa kirim email ke Pak Konjen di sana bahwa ternyata ada wisata kopi nih yang baru. Coba paketnya seperti apa? Mungkin kita discuss. Oh, ternyata orang-orang di sana lebih suka melihat penanaman kopi, lalu memprosesnya, lalu merasakannya dengan tempat yang sangat pedesaannya seperti apa. Mungkin kita bisa show off di sana di Shanghai bahwa orang ke sini dan melihat pedesaan, melihat penanamannya dan merasakannya. Experience-nya penting. Nah, mungkin kita geser sedikit ke sana. Bila perkopian itu kita harus menambahkan value added lain. Lalu untuk roastery
Itu sudah sangat lumayan tangguh di Indonesia sebetulnya, dengan ilmunya, dengan semua sekolahnya sebetulnya sudah. Tinggal kita menyamakan visi. Kita bikin yuk supply chain barengan, supaya penyerapan dari teman-teman di roastery ini memang dikhususkan untuk petani-petani yang menjadi binaan dari komunitas itu sendiri. Dari ASKI misalnya, komunitas ASKI ASKI itu ada teman-teman yang dari roastery, nah roastery-nya itu menghisap dari petani, petaninya petani ASKI juga. Yang standarnya kita jaga juga. Yang standarnya benchmark dari standar tersebut kita pertahankan. Pertahankannya bagaimana? Dengan nama asosiasi, dengan nama DPD dan DPC, ya pasti kita pertahankan. Asosiasi ini punya standar kopi yang seperti apa. Mudah-mudahan itu tercapai. Niat kami, tonase yang tadinya dari punya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, bila kita bekerja sama barengan, dengan semua kesesuaian dari produksi, dengan kesesuaian penanaman, standarisasi market yang market minta, mungkin kita bisa kirim sekitar 7 ton, 5 ton, 10 ton, mungkin 100 ton, mungkin 1000 ton. Bila kita sudah standarisasi dan kita kumpulkan teman-teman yang memang satu paham, di mana semua membutuhkan standar yang terjaga. Terjaganya seperti apa? Permintaan sudah ada, lalu kita balikan. Kita sebagai asosiasi nanti akan menemani mereka. Mudah-mudahan nanti bila kita sudah mencapai ke sebuah tingkatan yang memang lebih, rencananya memang secepatnya juga nanti ada koperasinya, kita standarisasi dan kita serap dahulu, baru kita kirim. Nah, pengiriman inilah yang akan menjadi satu produk yang mungkin bisa dipercaya, bisa disimpan, bisa disimpan di sana untuk jadi etalasenya bahwa seperti apa sih kopi Jabar nih, seperti apa sih kopi Indonesia, dan bisa menjadi produk juga untuk KJRI dan KBRI di luar. Karena saya mengerti sekali KJRI dan KBRI menjadi ujung tombak penjualan, tapi menjual sesuatu yang jangan meragukan. Kalau meragukan nanti jadi salah langkah. Nanti jadi simalakama sepertinya. Mungkin itu yang saya akan sebarkan ke teman-teman tuh adalah sebuah semangat. Yuk kita barengan, kita bikin supply chain. Kita bikin sesuatu yang memang berbarengan, harus satu standar, satu visi, satu misi. Akhirnya kita bisa serang dengan tadi seperti Pak Denny bilang di sebelumnya. Kalau mau serang kakap, jangan pakai ikan teri. Kalau mau serang hiu, ya jangan pakai ikan kecil-kecil. Nah, bagaimana kita tidak kecil? Dengan cara kita persatuan, kita menyatu dalam satu ya standar, dalam satu sustainability dan yang memang kita bisa pertahankan. Di situ kita bisa punya senjata yang lebih hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Heri Dianti. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Idam Rianom Esos, Wakil Ketua DPD ASKI Sumatera Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua DPP ASKI Pusat Bapak Ketut Putra Yase dan Pak Konjen di Shanghai Pak Denny. Lalu Pak Yugi dari ASKI Jawa Barat dan saya sendiri dari ASKI Sumatera Selatan. Pak Idham Rianom dalam hal ini pertama menyampaikan salam dari Pak Herlan Asbiuddin bahwa beliau mengucapkan selamat atas acara ini dan beliau sekarang lagi meninjau petani kopi di Pagar Alam dalam rangka untuk menjadikan kopi itu tidak hanya sebagai komoditi minuman tapi juga sebagai sarana kopi wisata. Lalu di sini tentang tema kita kultur kopi di Indonesia, dan ini saya sudah menyiapkan konsep untuk disajikan, yaitu konsep strategi membumikan kopi Indonesia di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang pertama di tingkat lokal regional. Yang pertama itu adalah marilah kita beli kopi petani melalui koperasi pemerintah dengan harga di atas harga tengkulak. Lalu yang kedua, lakukan intensifikasi pertanian kopi, pupuk yang cukup, pengendalian hama, bibit unggul, dan peremajaan kebun kopi. Lalu yang ketiga, buat regulasi yang kondusif, saling menguntungkan, mudah, ringkas, dan cepat. Kemudian yang keempat, bentuk tim terpadu lintas sektor, percepatan peningkatan mutu dan promosi kopi Indonesia. Lalu yang kedua, di tingkat nasional, kita punya
6 langkah. Yang pertama, inventarisasi jumlah petani kopi yang ada di Indonesia dan buatkan database sesuai daerah masing-masing. Lalu poin yang kedua, lakukan pembinaan dengan cara penyuluhan, penambahan modal, dan diklat-diklat bagi petani kopi itu sendiri. Yang ketiga, bangun pergudangan khusus untuk menampung dan mengumpulkan kopi Indonesia dari petani di setiap kabupaten kota. Lalu poin yang keempat, bangun pabrik pengolahan kopi yang berskala modern dan representatif dengan berskala nasional. Yang kelima, bangun pelabuhan khusus untuk ekspor komoditi kopi di tingkat region, berarti region Indonesia Timur, Barat, dan Indonesia Tengah. Lalu yang keenam, lakukan diklat training khusus untuk petani dan penggiat kopi Indonesia termasuk pengusaha. Yang ketiga, di tingkat internasional. Yang pertama, lakukan MOU sister city dengan kota-kota, tidak hanya di Hong Kong tapi juga di Timur Tengah, Uni Eropa, di tingkat Asia. Lalu poin yang kedua, lakukan kunjungan dan misi dagang dengan kota-kota yang mempunyai jaringan kopi di luar negeri dan survei jenis kopi lain apa yang diminati di luar negeri itu. Dan yang ketiga, kita ikuti event-event festival kopi dan kegiatan perkopian di tingkat dunia. Yang keempat, cari dan dapatkan info tren kopi yang sedang diminati di tingkat dunia. Lalu yang kelima, perbanyak kunjungan dan kegiatan promosi kopi Indonesia di tingkat dunia, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, inilah barangkali intisari ringkasan daripada konsep yang kami buat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi DPP ASKI maupun bagi jaringan kita di luar negeri, Pak Dubes, Pak Konjen. Dan tentu ini merupakan pemikiran dari seorang anak bangsa dari Sumatera Selatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia. Baik, mungkin supaya terdengarnya lebih jelas, Pak. Kepada Bapak Jenny W. Kurnia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Dengar, Pak, jelas. Baik, Mbak Yurita, Pak Ketut, Pak Idam, Pak Yugi, Mbak Rini, dan semuanya. Saya udah mulai upload belum? Upload aja. Langsung set screen. Bisa nggak? Oke. Jadi saya presentasi itu dimulai dari, boleh ya presentasi ya? Dari PPT peta tentang yang membandingkan Tiongkok dengan Finland. Finlandia itu yang ekstrim di mana konsumsi kopi itu di atas 1.000 cangkir per tahun, RRT 6 cangkir per tahun. Artinya 150 kali lipat ya. Bisa dibayangkan jika Tiongkok makin populer kopi, 150 kali lipat permintaannya dari yang hari ini. Yang Finland itu yang hijau ya, yang hijau itu nggak kelihatan, itu dia sekitar berapa ya, 13 kilo per tahun permintaan apa konsumsinya. Nah, jika Tiongkok naik sampai 150 kali lipat dari permintaan hari ini, bisa seperti kebayang bagaimana opportunity-nya buat kita. Padahal Tiongkok itu secara penduduk 1,44 miliar. 2 kali lipatnya Eropa. Jadi kalau kita jual Eropa seluruh dunia kopi berapa, kalau Tiongkok itu makin populer kopi, bisa terbayang seperti apa permintaan dunia. Tiongkok itu 4 kali lipatnya Amerika. Nah, sampai ada orang Eropa yang bilang, kami secara pribadi tidak mau orang Tiongkok populer kopi. Kenapa? Nanti nggak kebagian kopi kami. Begitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di dunia kopi, tadi Pak Yugi menyampaikan tentang program-program dan pembenahan dalam negeri sangat-sangat urgent untuk melakukan itu sambil menunggu dunia makin besar permintaannya. Di next yang berikut aja. Maka kita harus siap sebagai supplier karena demand itu sepertinya itu kayak unlimited gitu ya. Nah, kayak kita seperti nunggu kunci aja. Kunci yaitu bagaimana kopi Indonesia laku, bagaimana Tiongkok itu paham bahwa Indonesia itu menjual kopi dan cocok gitu ya. Jika itu pintu itu terbuka, maka kesempatan itu menjadi luas. Nah, di dunia kopi itu ya,
saya adalah peserta perundingan kopi di International Coffee Organization dulu. Jadi ada gejala negara-negara konsumen itu menyembunyikan angka konsumsi loh. Ini lihat Tiongkok. Dia Tiongkok bilang nih dari China Coffee Association of Beijing, dia bilang bahwa 15% annual growth-nya konsumsi ya. Mungkin dia ngelihat yang periode 2008 sampai 2014. Tapi kemudian sejak 2015 dia dibikin seperti stagnan gitu permintaannya. Ada yang tidak terjawab. Bahkan di ICO pun ketika saya ikut, demand selalu lebih tinggi dari supply, tapi harga kok turun terus. Wah, macam-macam alasannya. Bayangin negara konsumen kan Eropa, lalu Jepang, Amerika. Wah, entah nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin karena dolar itu naik, maka kami membeli kopi itu dengan harga dolar yang sama menjadi lebih rendah katanya. Value kiloannya menjadi lebih banyak, jadi jatuhnya harga buat kalian lebih rendah. Pokoknya diakalin lah gimana supaya kesan konsumsi itu tidak naik, padahal yang terjadi tidak demikian menurut saya. Selanjutnya. Nah, jadi Ibu Bapak, saya katakan tadi kunci kita ini benar-benar bagaimana kita bisa mengetes kemampuan kita masuk ke pasar Tiongkok. Mungkin suatu saat nanti India ya. Karena dia dari 0901 ya, yang katakan kopi gelondongan ya. Vietnam itu jauh lebih unggul. Itu yang biru 2019, 2020, lebih 2020 kan COVID tuh. Jadi 2021 itu proyeksinya Vietnam bisa jual sampai berapa? 15.000 ton ya. Kita itu yang di tengah Indonesia atau yang agak ke kanan tuh, bahkan pulang Malaysia di bawah 15.000 tuh ya. Lalu berikutnya lagi. Nah, ini yang ekstrak ya, kopi ekstrak yang 2101. Kita juga kecil, bayangkan Malaysia lebih unggul, yang Vietnam juga. Nah, jangan lupa bahwa Tiongkok itu sejarah geografis di Afrika, jadi penyedia kopi Arabica siapa? Ya Indonesia dong, dengan mungkin Papua Nugini gitu. Jadi lagi-lagi ini adalah pintu yang belum terbuka, sehingga passion kita untuk terus membangun marketing, artinya dimulai membangun dari on-farm dan seluruh mata rantai produksi di dalam negeri adalah mulai di awalnya, termasuk juga untuk membangun pasar kita sendiri dulu gitu loh. Setelah terbukti bahwa kita memang advance, baru nanti luar negeri juga akan ikut cawe-cawe menikmati kopi Indonesia. Lanjut. Cerita tentang Tiongkok yang asalnya negara teh, lalu kemudian pelan-pelan kopi, yang membuka sebetulnya adalah, tadi saya ngobrol sama Pak Yogi, multinasional company-nya Eropa, mulai dari Nestle, lalu kemudian Starbucks, sampai misalkan hari ini, di Tiongkok itu di Shanghai, ada mungkin sekitar 7.000 coffee shop. Itu adalah coffee shop terbanyak sedunia. Di kota lain, Tokyo hanya mungkin setengahnya, London setengahnya, New York itu mungkin hanya seperempatnya gitu. Jadi manusia yang demikian banyak di Tiongkok membuat mau bikin apapun, kalau niat Tiongkok itu selalu paling gede gitu ya. Termasuk muncul yang namanya looking coffee. Nah, saya berprasangka, punya pikiran aja Bapak Ibu. Kalau misalkan looking ini adalah sebagai katakanlah pesaing dari dominasi multinational company-nya Eropa, jangan-jangan mungkin ke depan company-company yang dari sisi buyer untuk kopi dari Tiongkok lebih willing juga untuk bekerja sama dalam kemitraan dengan kita Indonesia, sehingga kita tidak hanya kemudian didikte dalam terms and condition oleh bule-bule selalu gitu loh, ada Tiongkoknya. Ya, kita lihat mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, karena Looking Cafe ini juga terus berkembang pesat, bahkan ya baru satu, belum lagi nanti kita bicara yang lain-lainnya. Lanjut. Mayora kapal api di sini saya ingin lihat. Artinya mereka bertarung juga di pasar Tiongkok sini dan ikut katakan memberikan warna jenis-jenis kopi seperti apa, format-format seperti apa yang bisa membentuk Tiongkok. Jadi kelebihannya kita di Tiongkok adalah ingin ketika kita membuka pintu,
Tiongkok is in the making. Kita memberikan warna. Pak Yugi tadi katakan Tiongkok itu kayaknya kopi apapun mau. Ya karena masih in the making. Beda kalau ke Eropa. Eropa udah saturated, yang mau cuma ini. Tiongkok kesempatan kita untuk mewarnai. Caranya tadi saya katakan, Pak, kalau membangun kemitraan, minta aja si pelaku-pelaku Tiongkok, you maunya seperti apa? Sini gue bikinin di Indonesia. Lo jangan yang bikin, lu jangan beli green bean ya, tetapi yang sudah katakan roasted, ada yang ground dan sebagainya. Kami ikut bekerja sama dengan Anda untuk ikut mewarnai format seperti apa kopi yang kita inginkan, dengan harapan value added kita bisa dapat lebih banyak gitu loh. Negosiasi dengan pemain-pemain dari Tiongkok. Lanjut. Nah, jadi yang membuat saya tadi katakan China itu pasarnya in the making, shape-nya, strukturnya, karena sangat di sini itu populer, instant, tetapi saya catat di situ ada Southern Bird, instant walaupun instant, tetapi toh dia juga go into specialty, dan specialty-nya itu dia insisting 100% harus Arabica. Vietnam nggak bisa ngasih lah baik Arabica kan, dan satu shape gitu, satu source itu kan berarti apakah itu mau Ciwidey atau Mandailing di sini sangat populer, atau Malabar dan sebagainya gitu. Kita bisa memberikan membangun kemitraan seperti itu. Nah, Tiongkok juga dia senang. Coba yang berikutnya, dia ini ground coffee ya, salah satu yang mungkin memberikan peluang kepada pemain yang sifatnya UMKM sepanjang itu dibentuk dalam satu aliansi. Ground coffee itu pertumbuhannya kan bagus tuh, mungkin 30% per tahun. Jadi ketika ada confusion, saya bingung nih, Tiongkok ini kan angka nggak mudah diperoleh karena bahasa Mandarin juga dan sebagainya. Macam-macam tuh orang ngelihat luar, ngelihat Tiongkok itu ada yang bilang pertumbuhannya 30%, mungkin untuk segmen jenis kopi tertentu ada yang bilang 15%, tetapi yang tadi di depan itu ketika dibilang kayak seperti stagnasi, nah which is mungkin lebih salah, ini kayak mungkin salah quote, karena tadi di satu slide sendiri aja udah contradictory gitu datanya. Kita lihat lagi nanti datanya seperti apa. Dari ground coffee saja kelihatan mereka akselerasi pertumbuhannya seperti itu. Lanjut. Nah, trends in China saya coba lihat dulu. Ini yang sebelah kanan itu yang Starbucks yang terbesar di Shanghai itu, se-Cina mungkin, sedunia mungkin nomor 2 kayak atau gimana ya, besarnya dari segi besar ya. Nah, coffee has been used to signal certain lifestyle. Jadi, pemilih Tiongkok memilih kopi itu awalnya adalah dari anak-anak muda yang income-nya naik, lalu kemudian mereka ingin kelihatan beda gitulah, seperti biasalah anak-anak muda kita. Lalu kemudian menjadi kebiasaan, berkembanglah Starbucks dan lain-lain. Lalu mereka willing paying lebih banyak, tetapi consumption mereka in general masih tetap prioritizing accessibility dan affordability. Jadi yang level yang lagi agak murah, accessibility itu mereka gampang dibawa, misalkan convenience store, jadi mereka beli yang sudah package itu, mereka beli. Nah, lanjut selanjutnya. Saya katakan kenapa Tiongkok ini tadi promising. Jadi satu hal yang tadi belum saya sebut adalah dari sisi income-nya. Kan income-nya Tiongkok itu accelerating gitu loh. Akan menjadi negara terbesar dunia mengalahkan Amerika Serikat. Amerika Serikat kan 20 triliun sekarang dolar income-nya, GDP-nya. Tiongkok 15 triliun, Eropa mungkin secara bersama Eropa mungkin 18 triliun, tetapi kalau dilihat dari purchasing power parity kan, PPP, Tiongkok sudah nomor 1 kan, sudah 25 triliun di atas Amerika Serikat yang hanya 20 triliun. Jadi dari sisi kemampuan beli mereka sebetulnya sudah lebih tinggi. Dan itu akan terus berkembang karena Tiongkok tahun ini diharapkan lebih dari 6% pertumbuhannya dari pertumbuhan 2,3% tahun lalu. Beda dengan Amerika tahun lalu negative growth 4% atau 4,5%, sekarang ada increase 4,5%. Increase 4,5% dari negatif tahun lalu kan tidak seberapa dibanding Tiongkok yang increase 6,5% dari increase 2,3% tahun lalu gitu loh. Jadi Tiongkok diperkirakan akan makin melampaui Amerika earlier than
projected gitu. Jadi pasarnya itu makin membesar demikian besar. Nah, more likely to be influenced by reference group. Jadi Tiongkok itu juga sekarang mereka udah mulai senang impor itu jadi seperti gaya gagah gitu ya. Seperti Kabayan juga seperti mirip lah. Lalu more challenging to be persuaded to buy products. Jadi mereka menjadi lebih willing untuk membeli produk ya, anak-anak mudanya sekarang, generasi baru. Nah, ini value long term relationship were faced. Jadi orang Tiongkok itu jangan jangan dimalu-maluin di depan umum. Tetapi jika mereka bisa dijaga mukanya, dan Guangxi itu akan kemitraan ya. Tadi saya katakan berkali-kali tentang kemitraan. Betapa pentingnya bermitra dengan Tiongkok ketika dia sudah percaya sama kita. Pokoknya kita udah sohib benar, apapun dikasih. Itu salah satu sifat mereka. Jadi kita coba mungkin untuk membangun kemitraan itu, Pak. Ajak aja mereka ke Indonesia untuk melihat kebun kita dan sebagainya. Mereka yang tertarik ya. Nanti KJRI bisa memfasilitasi, ITPC bisa memfasilitasi. Apalagi digital juga jangan lupa udah mulai laku dan sebagainya untuk penjualan. Jadi mungkin ini membantu UMKM ya ketika penjualannya itu pada level spesifik dengan high grade kita bisa menjual toh juga keunikannya itu bisa menarik dari sisi konsumen Cina possibly melalui platform digital. Terus nah, semua yang saya katakan ini kan juga dalam konteks dominasi pemain-pemain besar. Lalu tadi kan yang kita diskusikan ya Pak Yugi, apakah kita menjadi bagian dari dominasi pemain besar tersebut? Ya, kita ikut saja, atau pemain besar Indonesia kita ikut saja, atau kita punya stream sendiri gitu loh. Jadi tiga-tiganya ikut dibangun. Walaupun stream sendiri tentu akan memberikan value added yang terbesar, jadi sebagai long term goal-nya itu gitu. Tetapi tidak berarti kemudian menafikan yang lain. Secara kultural dan language, kultural kita dekat secara kultural. Mestinya kita mampu masuk ke Tiongkok dengan cepat. Language yang mungkin perlu banyak kita belajar, cuma lebih banyak orang Indonesia sekarang yang belajar Mandarin. Ke depan mudah-mudahan bisa terbantu. Nah, popularitas Indonesia nanti akan juga bekerja hand in hand dengan kopi. Jadi Indonesia yang makin dikenal di Tiongkok, which is sekarang unfortunately belum begitu dikenal, begitu Indonesia makin dikenal, maka kemudian penjualan apapun akan makin besar juga, termasuk kopi. Indonesia, sekarang Bali lebih dikenal di Tiongkok dibanding Indonesia, saya kira. Jadi apakah kita pakai branding katakanlah Bali, misalnya, bisa juga ya. Lalu research and development tadi yang semua dikatakan oleh Pak Yugi dan teman-teman tentang pentingnya kita membangun capacity building kita di sektor kopi. Inilah kunci bagaimana RD bergerak, termasuk juga untuk menciptakan taste yang aneh-aneh gitu, yang unik, yang acceptable terhadap pasar. Lanjut. Eksibisi kita bisa coba, banyak sekali eksibisi di sini, nanti bisa kita terus ngobrol untuk bagaimana ikut berpartisipasi dalam eksibisi. Terus, nah, kami siap nanti untuk terus berlanjut ya Pak Bapak Ibu komunikasi ini agar bisa memastikan kita jalan ke depan, membuka kunci yang tadi. Shanghai utamanya adalah 25 dolar ininya per kapita income-nya paling tinggi di Tiongkok. Tiongkok sendiri 10.000 ya, 10.000, Shanghai 25.000, dan bayangkan sekali lagi kalau Tiongkok dari 10.000 itu melipat menjadi 60.000 aja seperti Amerika, kan berarti naik 6 kali lipat gitu loh purchasing power-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih saya kelebihan waktunya. Terima kasih Pak Denny untuk pemaparannya. Kita masih punya waktu 16 menitan ya untuk semua narasumber. Ada hal yang menarik buat saya di sini, terutama untuk Pak Denny. Saya sering banget Pak jadi moderator untuk acara webinar seperti ini. Gitu. Tapi terus terang saya sangat menghargai apapun yang sudah disampaikan, termasuk program-program yang mungkin ke depannya bisa dilakukan. Tetapi ada hal yang sangat mengusik ke saya gitu ya. Maksudnya gini. Dalam setiap perbincangan ini sebenarnya bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara duta-duta besar yang ada di luar negeri sana yang membawa nama Indonesia untuk membantu kopi Indonesia menjadi populer di negara yang ditempatinya.
Contohnya ya Pak ya, yang selalu ada di otak saya adalah semua selalu bilang oke, ini seleranya di sini seperti ini, pasarnya seperti ini, oke, income-nya seperti ini, GDP-nya seperti ini. I do understand bahwa itu memang tolak ukur yang harus kita lihat bersama. Tetapi kemudian yang saya pengen mengerti adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi memasarkan kopi Indonesia ke luar negeri. Nomor satu yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Deni adalah saat ini kami dari ASKI juga sedang mendirikan koperasi, Pak. Sedang dalam proses mendirikan koperasi. Tujuan koperasinya adalah untuk mencari pasar supaya kopi-kopi yang dihasilkan oleh petani yang bergabung dengan ASKI ini bisa terjual dengan harga yang baik, supaya penghidupan mereka menjadi lebih baik, dan apapun program yang mau kami lakukan dari koperasi itu bisa terlaksana dengan baik. Tetapi satu hal, untuk menjadikan itu nyata, dari sisi koperasi sendiri, terus terang kami tidak mempunyai modal yang cukup. Contohnya, bagaimana memperkenalkan kopi Indonesia, misalkan di Shanghai. Saya bisa mengerti bahwa mungkin Pak Yugi juga punya banyak channel di mana kopi-kopi terbaik Indonesia bisa kami dapatkan. Tetapi bagaimana kami bisa melakukan ekspor, melakukan eksibisi, melakukan KSO misalnya, supaya kopi di Indonesia ini bisa juga dibantu dipasarkan di Shanghai. Kalau KSO itu kan bisa pakai brand siapa aja ya Pak ya, gitu loh. Dengan cara transaksi apapun, either mau profit share, atau kita jual dengan harga jual kita, lalu di sana bisa markup sendiri, we don't mind gitu. Tapi yang satu cara yang saya pengen mengerti adalah bagaimana caranya supaya pintu itu bisa terbuka, Pak Denny. Gitu. Dari program mungkin ya, saya nggak ngerti program-program pemerintah. Mungkin Dubes di Shanghai seperti Pak Denny juga punya program untuk memajukan perekonomian Indonesia dari sisi perdagangan gitu, yang bisa membantu kopi Indonesia untuk bisa terjual dengan harga yang pantas. Karena kalau cuma masalah rasa, kita punya banyak kelas gitu loh Pak. Ada specialty, ada ya kopi asalan, terus banyak proses juga kita punya. Selera pun saya rasa Pak Yugi juga sudah banyak punya research. Tapi satu hal dari semua yang kami cari tahu itu, yang kami punya itu datanya. Bagaimana caranya supaya duta besar di luar negeri itu bisa membantu agar petani ini kopinya bisa terjual dengan harga yang pantas dan juga bisa membumi, misalnya di Shanghai ya, contohnya karena saat ini saya bicara dengan Bapak yang ada di Shanghai. Seperti itu, Pak. Ya, saya kira ini pertanyaan yang akan selalu relevan dan yang paling sulit dijawab oleh semua orang karena disitulah justru persoalan-persoalan kunci menuju sukses. Jadi jawabannya ditemukan melalui kontribusi dari semua pihak. Misalkan finance. Sebetulnya saya kepikiran gini aja, kalau finance itu tadi model kemitraan ya Pak Yugi, orang sini banyak punya duit gitu, mau kemitraan, tetapi mereka tentu ingin involve, yang namanya kemitraan dia ingin involve ke sana, berapa dia kontribusi duitnya, jadi artinya dengan kata lain investasi. Lalu yang penting dari mitra dari kitanya siapa, kan BKPM udah memberikan Menteri Investasi udah memberikan arahan. Kalau investasi asing harus ada mitra lokal di situ, bukan orang Jakarta tapi mitra lokal. Ya. Artinya ya di situ mungkin mulai membangun size dan standing dari si produser tersebut. Nah, itu kalau mau dikaitkan lagi dari sisi capability to sell, marketingnya, capability to sell, kan prinsip perdagangan adalah jika barangnya tidak dikenal, tidak akan ada yang mau beli. Gitu. Nah, sedangkan kalau model kemitraan, si Tiongkoknya ke sana atau siapapun lah investornya, jadi si investornya itu udah mengenal juga pasar di negara tersebut. Jadi dia invest di sana untuk ikut membangun katakanlah quality, tetapi juga dia sudah mampu mengamankan pasar. Itu model itu misalkan bekerja di sarang burung walet, di orang, model seperti itu. Lebih mudah sebetulnya buat kita yang koperasi atau artinya menerima mitra bekerja sama. Kelemahannya adalah untungnya mereka
tidak, bukan untungnya, mereka tidak mau invest untuk rugi gitu loh. Kita bersedia untuk juga membiarkan mereka juga mengejar keuntungan gitu loh. Walaupun dari pengalaman-pengalaman saya bercakap-cakap dengan orang Indonesia yang bermitra dengan Tiongkok, ya, mereka katakan orang Tiongkok tuh baik loh. Pada saat sudah benar-benar sudah menyatu, udah senyawa, udah saling udah cocok, diminta apapun derogasi dari kontrak, dari kesepakatan awal, kalau itu tidak merupakan atau kitanya yang memanfaatkan, mereka mau kok untuk menolong, kira-kira gitu. Ada banyak orang yang mengatakan begitu. Tetapi juga tidak berarti bahwa kemudian ketika kita melakukan kemitraan, semua orang Tiongkok baik, itu juga enggak gitu. Ya. Mungkin kita harus lebih willing untuk mencoba mempertimbangkan opsi itu, ya. Lalu yang berikutnya peran duta besar konsulat jenderal. Kami ya di dalam program-program promosi tentu memasukkan itu, walaupun level of suksesnya kan akan tergantung dari hal-hal yang lain yang barusan tadi dikatakan. Jadi misalkan saya datang ke sini, udah pokoknya ada tamu masuk ke sini kasih kopi, dia mau kopi atau kagak, kasih aja suguhin. Nah, kalau dulu katanya ditawarin mau teh atau kopi, enggak, sekarang jangan ditawarin, kasih aja kopi gitu. Jadi lihat kalau yang udah tua-tua ya, jarang mereka nggak ngambil kopinya ya, tapi yang muda-muda mereka I like coffee gitu. Kelihatan juga ada perubahan pattern pola dari hidup mereka. Jadi itu contoh kecil saja tentang bagaimana juga perwakilan kita di luar negeri bisa kontributif terhadap promosi kopi. Dan di sini dibuka juga ITPC display kopinya, atau memang lebih banyak upaya perlu dilakukan untuk lebih mempopulerkan brand tersebut. Hanya brandnya harus sinambung berarti untuk dipopulerkan di sini. Contoh aja seperti saya katakan bahwa buktinya kapal api Mayora, buktinya mereka bisa jual di sini bertahan. Dan lebih baik, ya. Bisa sebetulnya, bisa. Interesting sih. Cuman ini memang perbincangan yang nggak bisa sebentar ya Pak Denny. Ya makanya tadi saya katakan kita ngobrol terus deh, kita komunikasi terus. Ya, kita harus komunikasi terus. Kalau misalnya Bapak tidak berkeberatan untuk share, either mau share email address atau nomor telepon, kita bisa follow up kembali. Ada di PPT. Iya, karena memang waktu kita kan terbatas ya, it's only sampai jam 2 gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa dapat kontak Bapak, mungkin kita bisa follow up ke depannya apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mempromosikan kopi Indonesia di sana, Pak. Ya. Boleh nambahin sedikit, Mbak? Monggo, Pak. Pak Denny, mungkin saya juga ada satu ide. Keberadaan kopi Indonesia di Shanghai sekarang maksudnya di KJRI sebagai pasukan depannya nih, itu segimana? Lalu kurasinya sebagai senjata, artinya kita dalam nanti kalau ada tamu untuk menyajikan kepada tamu atau sebagai gift atau sebagai apapun, itu ada segimana? Sebetulnya kita sebagai asosiasi kita willing, asal kita juga saling sama-sama membantu untuk, katakanlah ada beberapa teman yang butuh juga nilai promosi dari brand saya sudah nyampe loh di Shanghai. Okay. Meskipun sedikit, tapi katakanlah itu menjadi sebuah video medsos saja, lalu sudah sampai di sana, itu bisa menjadi satu hal vitamin lah buat produk-produk Indonesia di Indonesia sendiri. Meskipun hanya satu, mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin dari teman-teman kita sebagai asosiasi bisa mengkurasi yang sudah layak untuk kita promosikan keluar, brand-brand apa saja, lalu seperti apa saja, mungkin kita bisa kirim ke sana, dan itu bisa membantu juga sebagai senjata Bapak untuk apakah itu baik untuk menyajikan atau menjadi display untuk diterangkan. Ya. Gitu. Jadi, mungkin gini Pak Yogi, tentang ada upaya pertama awal untuk brand masuk ke Tiongkok, saya jadi ingat pernah ada arahan dari pusat
untuk yang beberapa produk handicraft untuk menyarankan perwakilan membeli ya, karena di Tiongkok saya kira di tempat lain juga itu kalau bertemu dengan orang udah mesti ada pertukaran gift ya, sudah pasti ada pertukaran gift. Nah, tentu sebaiknya kami membeli karena kan dengan keterbatasan koperasi UKM di sana harus pola ini, model ini harus pembelian dari perwakilan. Nah, untuk memulai satu, kedua, saya bertanya juga pada ITPC, Indonesian Trade Promotion Center ya, wakil dari Kementerian Perdagangan, how successful we have been untuk mendorong penjualan kopi dari UKM. Apakah pernah ada yang sukses? Nah, saya tanya kemarin tuh, belum katanya. Sayangnya, memang belum ada yang difasilitasi oleh ITPC. Jadi mungkin kita mau pada tahap awalnya untuk bisa untuk mendorong kopi UKM tersebut. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa ada yang terjadi gitulah ya penjualan ini. Kita dorong aja terus. Yang ketiga, ada yang namanya IDN Store. Jadi IDN Store ini adalah platform online di mana pada level kecil melalui e-commerce kita menjual ke tiga tempat, Hong Kong, Taiwan, RRT. Saya tanya, RRT sudah ada pembeli? Belum. Yang sudah ada adalah Hong Kong dan Taiwan. Nah, mungkin RRT memang lebih repot ya. Jadi tentunya ketika kita menjual ke sini ada pendaftaran dulu dari si importirnya, didaftarkan sehingga si food tersebut bisa punya izin. Mungkin di tempat lain lebih rileks ya, di Hong Kong dan Taiwan. Nah, itu juga ada persoalan regulasi yang agak restriktif juga di Tiongkok yang memberatkan. Tadi ketika saya cerita tentang bahwa misalkan saya pulang ke Indonesia terus pulang-pulang bawa kopi, itu tidak boleh dijual di sini. Karena kopi produk di sini yang boleh dijual hanya yang register di JACC. Jadi itu kuncinya. Maka kopi itu hanya boleh dijadikan sebagai souvenir, ngasih gitu ya, atau untuk konsumsi sendiri. Tidak untuk dijual. Sehingga teman-teman kita pun di sini misalkan yang kreatif ambil barang kopi dari sana dari Indonesia lewat DHL itu kurir. Di sini nggak bisa dijual gitu, secara legalitinya tidak. Nah, persoalan Tiongkok ini yang mungkin juga membuat ketika kita ingin menjual kopi mau nggak mau harus register gitu loh, mulai proses kita kerjasama dengan importir. Tadi saya bilang kemitraan, tapi saya juga importir. Jadi di sini cari importir mau beli, lalu kemudian kirim, eksportir kirim. Nah, persoalan si importir Tiongkok ini yang saya tengarai adalah satu, mereka ingin harga murah. Importir Tiongkok itu karena di sini kompetisinya demikian tajam. Jadi ketika bicara mengenai barang yang non special, mereka cari yang murah. Satu. Kedua, mereka ingin besar barangnya, banyak. Kalau sedikit, tanggung buat mereka. Kenapa? Ribet, capeknya ngurusin ini itu, tapi keuntungannya buat mereka sedikit gitu. Dua kendala itu membuat yang namanya permintaan kopi itu banyak sekali. Saya tuh selalu minta kopi dong, cari kopi dong. Tetapi ketika coba ke Jakarta komunikasi, persoalannya mesti di harganya nggak cocok. Lalu kemudian di request-nya juga banyak. Apalagi kalau bicara mengenai green bean ya. Tapi sekarang setelah saya kenal dengan Pak Yugi, saya berpikir nanti kalau ada begitu-begitu lagi, saya coba untuk ngobrol langsung sama Pak Yugi aja deh orangnya. Siapa tahu bisa macam-macam opsi yang bisa di explore ya, agar kita menjadi kuncinya itu menjadi terbuka gitu. Permintaan itu banyak loh kopi itu, Pak Yugi. Tapi ya, belum ketemu gimana caranya untuk bisa mengawinkan. Satu lagi, Pak. Adakah
adakah agensi untuk licensing produk di sana, untuk register produk di sana, Ada. list agensinya, dan yang punyanya diaspora ada nggak Pak? Iya, ada soalnya untuk beberapa jenis food lain ada beberapa. Nanti saya kenalkan melalui kepala ITPC nama orangnya dan sebagainya. Saya kenalkan. Oke. Mungkin Ya. itu yang kita harus ya pelan-pelan kita mulai licensing registrasi lagi di sana, terus mulai satu brand, dua brand masuk dengan brand-brand yang lain yang sudah terkurasi secara asosiasi juga. Jadi kita juga tahu mana yang bisa masuk, mana yang tidak. Lalu ada satu lagi opsi sebetulnya Pak. Bila ada teman-teman di sana yang memang sudah mau berpartner, kita willing kok. Kita kirim dahulu dan itu tidak berbayar. Nanti bayarnya bila terjual. Nah, konsinyasi ya. Iya. Bila terjual. Tapi itu pun bisa dalam bentuk green bean. Katakanlah kita kirim 1 ton mix dengan yang lain kontainernya, lalu nanti kita lihat penetrasi pasarnya seperti apa. Setelah penetrasi pasar baru nanti dia ada nilai jualnya, kita baca dulu marketnya, baru kita, karena market pun biasanya bertanya bila barangnya ada. Kalau barangnya ada, nggak ada dia susah percayanya, harus barangnya ada. Jadi kita sending dulu asal warehouse-nya dan penerimanya yang punya izin ekspor importnya di sana, kita kirim dulu ke sana asal percaya berapa bulan periodnya, baru kita tes market di sana dan tapi produk ada di sana. Ya Pak, nanti kalau gitu kita coba Pak, karena saya juga misalkan lihat di sini faktanya, saya beli keripik nangka itu ya, oh dari Indonesia, apalagi kalau buah itu mangga kering dari mana, Filipina ya, Thailand. Jadi ya, kecil-kecil gitu juga di sini banyak, ada kerupuk pun dari Indonesia ambilnya di sini banyak. Jadi mestinya kopi juga bisa. Bisa. Justru kalau kita sebetulnya ada beberapa juga yang pengen investing di sana. Kalau perlu di sana kirim ke Green Bean saja. Lalu di sana juga ada roastery-nya memang tim kita juga. Packaging-nya di sana aja. Karena packaging di sana jauh lebih murah. Tidak 50%, mungkin 25% dibanding packaging di Indonesia. Ya mungkin boleh juga. Packaging di sebelah sana. Gitu. Siap. Mulai dari Green Bean juga saya kira oke Pak, yang membuka pintu dulu. Siap. Ya Pak, nanti lanjut. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Pak Denny tadi slideshow-nya sudah di-share oleh Mbak Rini ke saya dan Pak Yugi. Nanti selanjutnya kita follow up lagi ya Pak ya, untuk kelanjutan program yang mau kita laksanakan bersama. Terima kasih waktu Bapak Denny, Bapak Idam, Bapak Ryugian Leonardi, Bapak Ketut Putrayasa. Salam sehat semua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sami-sami, hatur nuhun. Siap, hatur nuhun Pak Denny. Sehat.